Dalam dunia keuangan dan ekonomi modern, isu bunga bank dan riba telah menjadi perdebatan yang kompleks dan kontroversial dalam pandangan agama Islam. Masyarakat Muslim seringkali berhadapan dengan pertanyaan, apakah bunga bank dapat dianggap sebagai bentuk riba yang dilarang oleh Islam? Bahkan baru-baru ini kita dikejutkan dengan berbagai berita bahwa banyak orang keluar dari pekerjaannya di bank karena menganggap itu adalah pekerjaan yang haram. Yang lebih parah, bukannya keluar dari bank hidupnya semakin berkah, malah hutangnya semakin menumpuk, bahkan terjerumus ke dalam dosa yang lebih besar. Di tengah keragaman pandangan dan argumen dari ulama serta ahli hukum Islam, sangat penting untuk memahami perbedaan antara konsep bunga bank dan riba, serta bagaimana pandangan Islam terhadap keduanya. Pada tahun 1964, Profesor Fazlur Rahman, seorang sarjana Muslim asal Pakistan, menerbitkan tulisan yang mengangkat permasalahan riba dan bunga bank. Sejak itu, diskusi serius mengenai topik ini masih belum banyak mengalami perkembangan atau penemuan argumen baru. Video ini tidak bertujuan untuk membahas haramnya riba dalam Islam. Karena sudah jelas, riba dianggap haram secara konklusif berdasarkan dalil-dalil qot'i atau hukum pasti dalam agama Islam. Tetapi, perhatian utama dalam perdebatan ini adalah tentang apakah bunga bank dapat dianggap sebagai bentuk riba yang dilarang dalam Al-Quran atau bukan. Pertanyaan ini memiliki implikasi luas dalam praktik perbankan modern, dan mengapa umat Islam harus memahaminya. Dengan memahami pentingnya perbedaan antara bunga bank dan riba, kita dapat memasuki diskusi yang lebih dalam tentang pandangan Islam terhadap keduanya, dan implikasinya dalam dunia ekonomi kontemporer. Dalam perjalanan diskusi mengenai riba dan bunga bank, adalah penting untuk memahami latar belakang dan sejarah pandangan Islam terhadap riba. Argumen-argumen yang dihadirkan dalam perdebatan ini tidak muncul begitu saja, tetapi berakar pada pemahaman sejarah dan teks-teks agama yang menjadi pijakan bagi pandangan umat Islam. Seorang sarjana Muslim asal Pakistan bernama Fazlur Rahman, mempublikasikan tulisannya yang berjudul Riba and Interest, yang menjadi salah satu titik awal perbincangan serius tentang riba dan bunga bank dalam konteks Islam. Dalam tulisannya, Rahman membawa analisis mendalam mengenai riba, dan pandangan Islam terhadapnya. Meskipun publikasi Rahman menjadi tonggak penting, sejak saat itu, hampir tidak ada argumen baru yang muncul dalam perbincangan serius mengenai riba dan bunga bank. Banyak dari diskusi ini, merujuk pada pemahaman yang telah ada sejak lama, dan dengan hanya sedikit variasi dalam interpretasi. Pertanyaan pokok yang sering muncul dalam perbincangan ini adalah, apakah bunga bank dapat dianggap sebagai riba atau bukan? Namun memang, pandangan tradisional terhadap riba, tidak selalu mengarah pada jawaban yang tegas. Dalam konteks ini, pertanyaan yang lebih relevan adalah, apakah bunga bank yang diterapkan dalam sistem perbankan modern, benar-benar dapat disamakan dengan riba, sebagaimana yang diharamkan dalam Islam? Sebelum menggali lebih dalam mengenai perbedaan pandangan terkait riba dan bunga bank, perlu diingat, bahwa pandangan-pandangan ini terbentuk dalam sejarah dan konteks yang berbeda. Zaman Nabi Muhammad dan masyarakat awal Islam, memiliki realitas sosial, ekonomi, dan hukum yang berbeda dengan zaman modern saat ini. Oleh karena itu, pemahaman tentang riba dan bunga bank, harus diselami dengan mempertimbangkan perbedaan konteks ini. Karena kompleksitas dan keragaman pandangan mengenai riba dan bunga bank, video ini akan membatasi pembahasannya pada beberapa aspek penting saja. Sekarang, kita akan menyelami lebih dalam tentang bagaimana Al-Quran dan Hadits menggambarkan dan membatasi konsep riba. Dalam menggali pemahaman mengenai riba, terdapat konteks historis dan perubahan makna kata yang perlu diperhatikan. Akar kata riba dalam bahasa Arab, yaitu ro, ba, dan waw. Akar kata ini memiliki dua makna yang berbeda, yakni bertambah atau berkembang dalam pengertian positif, namun juga dapat mengandung arti negatif. Sebagai contoh, kita menemukan penggunaan akar kata riba dalam Al-Baqarah ayat 276, Allah menghancurkan riba, namun menambahkan sedekah. Dalam ayat ini, menggunakan kata riba dan yurbi, atau menambahkan, yang menunjukkan pemahaman, bahwa tidak setiap bentuk penambahan bersifat negatif. Seiring dengan kronologi Al-Quran, kita juga dapat melihat evolusi makna riba. Pendekatan ini diadopsi oleh Fazlur Rahman, yang menekankan bahwa kata riba pertama kali muncul dalam pengertian teknis, yaitu dalam surat Ar-Rum ayat 39 yang turun di Mekah. Ayat tersebut menyatakan, riba yang kamu berikan agar bertambah pada harta manusia, maka tidak bertambah di sisi Allah. Namun, zakat yang kamu berikan dengan maksud mendapatkan keridhaan Allah, maka mereka akan mendapat balasan berlipat ganda. Pada waktu ini, Al-Quran tidak secara eksplisit mengharamkan riba.
Perubahan signifikan pun muncul ketika kita memasuki periode Madinah. Pada saat ini, riba dilarang dengan tegas, terutama dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dan surat Ali Imran ayat 130. Ayat terakhir menyatakan, "Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan atau mengambil riba secara berlipat ganda." Fazlur Rahman berpendapat bahwa pengharaman bertahap ini mengindikasikan bahwa praktik riba telah menjadi budaya yang meluas dan memerlukan penanganan secara bertahap. Namun, Al-Quran sendiri tidak memberikan definisi yang jelas tentang praktik riba yang diharamkan, yang memungkinkan adanya perbedaan interpretasi di kalangan ulama. Oleh karena itu, hadits-hadits yang berkaitan dengan riba juga menjadi acuan dalam memahami jenis-jenis riba. Dalam hadits, terjadi pergeseran dan perluasan dalam penggunaan istilah riba. Praktik riba yang diharamkan oleh Al-Quran terkait hutang piutang konsumtif pada masa jahiliyah, sementara hadits menggunakan istilah riba dalam konteks hutang piutang dan transaksi jual beli. Dalam hadits yang terkenal, Nabi Muhammad memerintahkan agar transaksi perdagangan dilakukan secara serupa dan tidak ada tambahan atau kelebihan. Sebenarnya, ini adalah hadits yang aneh secara teks. Untuk apa emas ditukar emas dengan takaran serupa? Mengapa tidak menukar emas dengan gandum atau sebaliknya? Terlepas dari keanehan hadits ini, namun, hal ini menunjukkan penghindaran terhadap eksploitasi dalam transaksi. Namun, terdapat hadits yang menunjukkan pandangan berbeda, yaitu bahwa tidak ada riba, kecuali dalam hutang piutang. Di sini, jenis riba dikaitkan dengan tambahan yang dibebankan, karena melewati batas waktu pembayaran. Kontradiksi ini dalam hadits-hadits, menunjukkan kompleksitas dalam memahami konsep riba. Namun beberapa ulama modern, seperti Abdul Razak Al-Sanhuri dan Ibrahim Zaki Baidawi berargumen, bahwa perluasan cakupan riba dalam hadits, mencerminkan perkembangan belakangan dalam masyarakat muslim, yang semakin membatasi aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan modern dalam memahami riba, menekankan pada konsep etika dan keadilan dalam transaksi keuangan. Pandangan ulama tradisional dan konservatif tentang riba, termasuk Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah, didasarkan pada definisi umum riba, yang mencakup semua bentuk kelebihan atau tambahan dalam transaksi finansial. Mereka mengartikan ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits sebagai larangan terhadap semua bentuk riba, baik itu dalam bentuk eksploitatif maupun tidak. Ulama-ulama ini mendasarkan pandangan mereka pada penafsiran ayat-ayat seperti yang ditemukan dalam Al-Baqarah 275-279, yang menegaskan bahwa riba dalam segala bentuknya adalah haram. Oleh karena itu, mereka cenderung memahami bunga bank sebagai bentuk kelebihan atau tambahan yang seharusnya dilarang. Di sisi lain, sejumlah ulama modern mengusulkan pandangan yang lebih kontekstual dan menganggap prinsip etika hukum sebagai panduan utama dalam memahami riba dan bunga bank. Mereka mempertimbangkan perbedaan antara praktik riba yang berlaku pada masa Nabi, dengan sistem perbankan modern yang melibatkan kredit produktif dan investasi. Pandangan ini menekankan bahwa Al-Quran dan hadits tidak secara spesifik membahas bunga bank dalam konteks perbankan modern, yang belum ada pada abad ke-7 di dataran Arabia. Pandangan ulama modern ini juga mencermati aspek eksploitasi dan kesengsaraan dalam praktik riba jahiliyah, yang ditegur oleh Al-Quran. Bahkan Mujahid, seorang mufasir terkemuka dari generasi tabi'in, juga menafsirkan surat Ali Imran ayat 130 dengan mengatakan, bahwa itu adalah riba jahiliyah. Mufti Besar Mesir, Muhammad Abduh dan muridnya Rosyid Ridho berpendapat, bahwa bunga yang disepakati dalam akad pertama, tidak dianggap haram. Namun, jika ada akad tambahan yang melipat gandakan bunga setelah jatuh tempo karena peminjam tidak mampu membayar, itu dianggap melanggar larangan riba. Perbedaan pandangan ini turut mengilustrasikan kompleksitas isu riba dan bunga bank dalam Islam. Perdebatan ini juga menggambarkan bagaimana Islam sebagai agama memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip etika dan keadilan. Pandangan ulama mengenai riba dan cakupannya telah mengalami perkembangan dari masa ke masa. Dalam pandangan ulama awal Islam, mereka sudah membedakan antara dua jenis riba, yaitu riba al-nasi'ah, atau riba jatuh tempo, dan riba al-fadl, atau riba tambahan. Dari sini kita juga bisa mengeksplorasi pandangan ulama terkait, apakah bunga bank yang diterapkan dalam sistem perbankan modern, termasuk dalam cakupan riba atau tidak. Riba al-nasi'ah, mengacu pada kelebihan atau bunga yang ditambahkan pada jumlah utang, jika tidak dilunasi tepat waktu. Pandangan ini diilhami oleh praktik riba pada masa pra-Islam, di mana pemberian tambahan dana sebagai bentuk pengembalian utang, telah menjadi praktek yang merugikan masyarakat lemah.
Ulama yang mengambil pandangan ini berpendapat bahwa riba al-nasiah ini diharamkan oleh Al-Quran, terutama pada masa Madinah, untuk melindungi masyarakat dari eksploitasi yang berdampak merugikan. Sementara riba al-fadl merujuk pada praktik penambahan dalam transaksi jual-beli yang tidak seimbang atau tidak adil. Ini terjadi ketika barang yang dijual memiliki jenis atau ukuran yang sama, tetapi terdapat perbedaan dalam jumlah yang ditukar. Beberapa ulama berpendapat bahwa riba al-fadl juga termasuk dalam cakupan larangan riba yang dinyatakan dalam hadits, karena prinsip dasarnya adalah kesamarataan dalam transaksi. Namun dalam konteks praktik perbankan modern, pandangan ulama tentang apakah bunga bank termasuk dalam cakupan riba, menjadi perdebatan yang kompleks. Beberapa ulama berpendapat bahwa bunga bank saat ini, meskipun memiliki elemen tambahan, tidak bisa disamakan dengan riba yang dilarang dalam Al-Quran dan hadits. Mereka berpendapat bahwa perbankan modern memiliki prinsip-prinsip yang berbeda, dan tidak terkait dengan praktik riba jahiliyah. Namun ada juga ulama yang tetap mempertahankan pandangan bahwa bunga bank termasuk dalam larangan riba, karena pada intinya, ada penambahan kelebihan atau manfaat yang diperoleh dari peminjam. Dalam bagian ini, kita akan mengambil pendekatan yang lebih mendalam untuk menganalisis perbedaan antara praktik bunga bank modern dengan praktik riba jahiliyah pada masa Nabi. Tujuannya adalah untuk memahami konteks dan dampak masing-masing dalam kerangka keadilan ekonomi. Pada masa pra-Islam, praktik riba sangat mengandung unsur eksploitasi. Orang-orang yang memiliki kebutuhan mendesak, terpaksa meminjam uang dari mereka yang lebih kaya. Namun, pemilik modal tersebut menerapkan praktik eksploitatif, dengan menambahkan bunga berlipat ganda pada pinjaman, yang membuat mereka yang meminjam semakin terjerat dalam hutang. Di era modern, praktik bunga bank memiliki perbedaan signifikan. Ketika seseorang mengajukan pinjaman ke bank, tujuan umumnya adalah untuk pengembangan bisnis atau investasi, bukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Ini berarti bahwa pinjaman tersebut bersifat produktif, dan diharapkan akan menghasilkan keuntungan yang memungkinkan pembayaran kembali pinjaman beserta bunganya. Salah satu pandangan yang diutarakan oleh Profesor Kiai Haji Ibrahim Hosen, mantan Rektor Institut Ilmu Al-Quran Jakarta dan Ketua Komisi Fatwa MUI, mengarah pada pendekatan yang mengambil perbedaan antara lembaga perbankan dan individu dalam hukum Islam. Profesor Hosen berpendapat bahwa Al-Quran dan hadits tidak secara khusus membahas sistem perbankan seperti yang kita kenal sekarang ini, karena sistem tersebut belum ada pada zaman Nabi. Oleh karena itu, penggunaan ayat-ayat yang mengharamkan riba untuk mengharamkan bunga bank dianggap tidak tepat. Dalam pandangan Profesor Hosen, larangan riba lebih berkaitan dengan transaksi perorangan sebagai manusia mukallaf, sementara lembaga korporasi seperti bank tidak termasuk dalam cakupan tuntutan hukum. Ia berargumen bahwa secara normatif, badan hukum bebas dari tuntutan hukum, karena dalam konteks lembaga korporasi, transaksi tidak dijalankan oleh individu, tetapi oleh entitas hukum. Pandangan ini juga didukung oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Abdurrahman Wahid, bahwa bunga bank bukan riba. Praktik riba jahiliyah mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat miskin yang harus membayar bunga berlipat ganda. Sementara itu dalam praktik bunga bank modern, pinjaman digunakan untuk memulai atau mengembangkan bisnis, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Praktik riba jahiliyah diharamkan, karena eksploitasi dan ketidakadilan yang dihasilkan. Sementara praktik bunga bank modern memiliki tujuan ekonomi yang lebih luas dan produktif. Oleh karena itu, terdapat implikasi etika dan keadilan yang perlu diperhatikan dalam memahami perbedaan ini. Dalam konteks Islam, keadilan ekonomi menjadi nilai penting. Melalui perbandingan ini kita dapat melihat bagaimana praktik bunga bank modern dapat lebih sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam, karena digunakan untuk pengembangan ekonomi dan investasi, bukan untuk konsumsi sehari-hari. Sebagai kesimpulan, sepertinya tidak ada yang harus disimpulkan, biar tidak saling debat lempar bangku. Yang jelas, hadits yang digunakan sebagai sandaran bahwa setiap pinjaman yang menarik manfaat atau keuntungan termasuk dalam riba, kesohihannya masih dipersoalkan.